Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan latihan terkait GeoGebra ya. Jadi untuk dua part sebelumnya kita coba menggambar segitiga. Untuk yang ini kita akan coba untuk menggambar beberapa bangun dan ya sekalian mendemokan ya kenapa kok jadi powerful kan di sini. Jadi yang pertama adalah kita ingin mencoba untuk menggambar layang-layang. Jadi kalau kita ingat lagi untuk pelajaran SMP, nah itu kan ini ya beberapa bangun seperti contohnya ya layang-layang, terus ada jajar genjang, ada belah ketupat dan lain-lain. Itu kan diperkenalkan sifat-sifatnya. Jadi seperti contohnya layang-layang. Jadi layang-layang di sini kita punya sisi diagonal yang saling tegak lurus, ya kan? Dan yang satu diagonal itu membagi diagonal yang lain sama panjang. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua kita juga punya ada sepasang sudut di sana yang tegak lurus. Jadi kita coba manfaatkan itu untuk menggambar layang-layang. Jadi kita tinggal ini ya. Jadi buat diagonal yang satunya, misalkan yang ini ya. Terus kita asumsikan diagonal yang ini itu membagi diagonal satunya sama panjang lah misalkan ya. Jadi kita buat garis dari A ke B. Terus ini bagaimana cara membuat yang di sini ya kan arahnya ini ya tegak lurus. Jadi kita gunakan ini perpendikular atau sebelumnya mungkin ini ya titik potongnya dulu. Jadi di sini misalkan terus kita buat yang tegak lurus dengan garis ini. Nah, kita punya seperti ini kan. Nah, terus bagaimana cara membuat dua titik yang lain kan. Jadi titik yang lain kan yang satu di kiri sini, yang satunya di kanan sini dan panjangnya C ke yang kanan ini dan C yang ke kiri ini harus sama. Jadi bagaimana supaya sama ya mudahnya gunakan saja ini kan. Jadi kita buat lingkaran dari A. Jadi kalau kita punya ini ya kertas terus mau gambar kan ini bisa kita coba gambar pakai jangka kan sebenarnya. Jadi kita punya seperti ini, jadi otomatis yang di sini ini ke sini itu kan sama dengan ini ke sini kan. Padahal ini kan dia tegak lurus. Berarti kan nanti kita punya di sini sama dengan sini ya. Jadi kita punya ini, kita punya sini ya. Jadi bisa kita coba hubungkan pakai poligon ya. Jadi kita punya ini dan ini. Jadi kita punya layang-layang. Supaya lebih terlihat mungkin ini ya. Saya coba sembunyikan dulu, dihilangkan dulu yang bagian ini ya. Jadi misalkan mana nih garis yang dihilangkan. Ini kita punya ini. Kita punya ini garis bantunya. D-nya juga dihilangkan. Kita punya C-nya mana ini? C-nya hilang. Atau enggak usah ya, C-nya dibiarkan saja karena kan ini perpotongannya circle-nya di sini. Nah, jadi kita bisa buat garis dari sini ke sini dan sini ke sini. Nah, ini layang-layang kita. Jadi ini bisa kita gerak-gerakkan ya. Dan kita bisa cek dari sifatnya. Ini yang berhadapan kan ini ya. Jadi apakah betul sudutnya sama? Di sini sudut angles ya. Jadi ini kita lihat. Nah, ini kan bisa dilihat ini yang berhadapan sudutnya sama. Terus bagaimana dengan yang di sini? Ya ini bisa kita cek ya, ini 90 derajat. Dan bagian ininya. Nah, ini kita lihat show value. Jadi ini sebenarnya bisa kita pecah ya jadi dua ya. Ini bikin garis ke sini, bikin garis ke sini. Jadi
yaitu keuntungannya itu salah satunya ini, kita bisa bermain-main dari sini untuk melihat ya ini sifat-sifat dari layang-layang ini ya. Jadi ini kalau tadi mau saya buat garis yang terpotong ya. Jadi ini kan satu garis tok kan. Jadi ini misalkan ini garis dari sini ke sini dan juga dari sini ke sini. Kita bisa ukur ya. Ini. Nah, ini kita lihat besarnya berapa. Jadi bisa dilihat ini keduanya sama kan. 3,582 3,582. Jadi keuntungannya menggunakan tools ini, GeoGebra online ini ya. Jadi kita tidak hanya untuk menggambar saja, tapi bisa memfasilitasi ketika misalkan menjelaskan terkait dengan geometri itu kan. Jadi ya kita bisa melihat ini ciri-cirinya kan. Jadi bisa dilihat kan, jadi kalau bisa dibayangkan misalkan waktu mengajar, jadi kita punya layang-layang, nah ini kan ini sama besar, terus sudutnya di sini juga sama besar, mau layang-layangnya dibentuk gimana kan juga tetap masih bisa ya. Jadi tidak hanya sekedar menggambar, tapi memberi kesempatan untuk siswa itu melakukan pengamatan. Jadi tidak hanya sekedar ya punya seperti ini. Jadi ya contohnya misalkan inilah, kalau misalkan ada kasus kita punya yang lain, misalkan seperti ini ya. Nah mereka jadi bisa lebih tahu apakah ini layang-layang juga atau bukan. Ya dengan cara ya mereka akan ngecek kan ini sudutnya kan. Jadi ini bisa digunakan untuk ya menjelaskan ke siswa sifat-sifatnya layang-layang dan mengecek nantinya eksplorasi untuk segi 4 yang lain apakah dia layang-layang atau bukan. Dan tentunya ini bukan ya, karena tidak ada yang sepasang yang berhadapan itu yang sudutnya sama. Jadi ya bisa untuk memberikan ilustrasi. Menariknya itu. Dan yang kedua, jadi ini ya layang-layang ya. Jadi yang kedua kita ingin mencoba untuk membuat suatu jejer genjang. Jadi misalkan kita punya ini ya, ya titik yang pertama, yang kedua inilah kita asal saja. Terus yang ketiga misalkan ada di sinilah misalnya. Jadi bagaimana cara membuat jejer genjangnya? Atau ini mungkin diganti aja ya. Titiknya digeser saja. Misalkan di sini. Nah, bagaimana cara membuat jejer genjangnya? Jadi kita bisa buat garis dan garis ke sini ya. Nah, kita kembalikan lagi. Jadi apa saja sih sifat-sifat dari jejer genjang? Jadi jejer genjang itu kan kita punya sudut yang berhadapan, itu dia sama besar. Dan juga kita punya sisi-sisi yang berhadapan, dia sejajar dan juga sama panjang. Nah, jadi kita manfaatkan itu tadi untuk ini ya, sejajarnya ya. Jadi kita bisa ini paralel line dari titik ini dan sini ya. Nah ini kan sudah paralel. Terus kita mau buat yang paralel dengan di sini melalui titik K ya. Jadi di sini, ini dan sini. Nah jadi bisa kita lihat di sini ada perpotongannya ini. Jadi kita punya titik di sini ya. Jadi kalau kita hubungkan dari ini K, L, M, N, balik lagi ke K. Nah ini jadi merupakan suatu jejer genjang. Dan menariknya ya lagi-lagi ya, jadi tidak hanya sekedar bisa menggambar, tapi ini kalau misalkan ditunjukkan ke siswa seperti ini kan bisa menjadi ilustrasi untuk mereka. Jadi ilustrasi bentuknya itu seperti apa. Jadi bisa cek untuk sudutnya ya, di sini kan sama persis ya.
ini. Terus untuk panjangnya juga bisa kita cek juga. Jadi yang di sini kita lihat value-nya. Di sini kita lihat ini 6, ini 6. Jadi panjangnya sama. Terus yang di sini ini show value. Ini juga show value ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kalau kita geser-geser. Nah, kan? Nih, panjang sininya dia sama, di sini sama, sudutnya yang berhadapan semuanya sama. Jadi menariknya adalah kita bisa itu tadi. Jadi memberikan kesempatan untuk siswa untuk mengeksplorasi. Jadi tidak hanya sekedar ya mereka tahu oh ini jajar genjang ya, tapi bisa memperlihatkan sifat-sifatnya seperti apa. Jadi ini tadi kita punya ini ya, kita punya layang-layang, terus di sini jajar genjang. Ini supaya lebih cantik kita hilangkan dulu, mana garisnya ini, line. Nah, ini line-nya dihapuskan dulu, titik bantunya, garis bantunya ya. Nah ini kan. Ini yang kedua ya. Jadi tadi layang-layang, ini jajar genjang. Terus yang ketiga bagaimana dengan trapesium. Jadi trapesium sama, kita bisa gambar misal ini dari sini. Terus titik yang lain misalkan di sini ya. Jadi ya kita ingat-ingat lagi untuk sifat dari trapesium itu apa. Kita punya ada dua sisi yang dia sejajar, ya kan? Jadi kita punya dua sisi sejajar, cuma bedanya kan kalau di sini dua sisi sejajar, terus ini panjangnya harus sama kan. Kalau trapesium kan tidak harus sama ya. Jadi bagaimana cara menggambarnya? Ya sudah, kita buat garis saja, garis bantu di sini. Terus kita buat garis yang paralel ya, dari titik ini dengan garis ini. Nah, otomatis titik yang satunya di mana? Ya terserah, di sekitaran sini kan. Jadi kita punya misalkan titiknya di sini. Jadi kalau kita gambar, jadi dari O ke P, terus dari R ke Q, dari sini ke sini, dan sini ke sini ya. Jadi ini garis bantunya sekali lagi kita coba hilangkan. Ini hilangkan. Nah, kita punya suatu trapesium. Jadi ini bisa kita ini ya, bisa kita gerak-gerakkan dan bisa dilihat ya, ini yang ini dan ini kan dia selalu sejajar terus kan. Nah, kan mau dia apain dia selalu sejajar. Jadi kalau pengen gambar biasanya ini ditandai kan. Jadi ini kita klik kiri di sini, kita klik kiri di sini, klik kanan, terus setting, style. Nah ini kasih dekorasi misalkan ini ya. Nah, jadi kita bisa buat suatu trapesium ya di sini ya. Nah, jadi ini adalah sisi yang sejajarnya dari trapesium yang kita buat. Jadi ada 3 bangun ya di sini ya. Jadi kita punya layang-layang, jajar genjang, trapesium. Yang lain apa lagi? Ya banyak kan. Jadi seperti persegi panjang itu kan dengan prinsip ini tadi kita bisa membuat persegi panjang kan dengan mudah. Terus belah ketupat ya sama saja ya. Jadi prinsipnya ini tadi. Jadi kita dengan mudah bisa membuat belah ketupat juga. Jadi dengan cara berpikir yang sama sebenarnya ada banyak bangun yang bisa kita gambar ya dengan cara itu tadi. Dan sekali lagi ya, keuntungannya tidak hanya memberikan contoh dan memperlihatkan oh ini toh yang dimaksud dengan layang-layang atau yang dimaksud dengan jajar genjang atau trapesium atau belah ketupat atau yang lain kan, tapi juga bisa sarana untuk eksplorasi untuk sifat-sifatnya itu seperti apa. Jadi keuntungan lain yang sangat ini ya, sangat penting juga
dengan menggunakan yang alat-alat seperti ini adalah yaitu tadi ya. Kalau yang sudah terbiasa mungkin dari sisi guru ya itu sepertinya biasa saja. Tapi kalau dari sisi siswa itu kan tentunya pengalaman yang sangat berharga ya untuk mencoba-coba garisnya. Nah ini mungkin ada yang bertanya kan, kalau seperti ini saja yang bisa nyoba ya gurunya ya. Nah bagaimana dengan siswanya? Gimana caranya supaya kita bisa share ini ke siswa? Jadi ada yang dinamakan applet, tapi itu kita bahas saja di part selanjutnya. Jadi ya coba cek ya nanti untuk yang di part ke-4. Jadi ini part 3. Ya, terima kasih. Sekian saja untuk video kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.